Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami Suara Kemanusiaan, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang isu sosial di sekitar kita. Dan hari ini kita bakal bahas suatu topik yang sangat berat nih. Kamu tahu nggak topiknya apa? Apaan tuh kak? Kita hari ini akan membahas suatu kasus tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, beberapa waktu lalu terjadi penyegelan Masjid Al-Istiqomah, tempat ibadah milik Jamaah Ahmadiyah di Kota Banjar. Iya tuh, betul banget. Penyegelan ini juga dilakukan oleh beberapa tim gabungan, yaitu ada Satpol PP, ada TNI, ada Polri, dan juga ada Kementerian Agama loh guys. Nah, alasan resminya itu untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Nah, alasan resminya sendiri itu gara-gara untuk menjaga kondusivitas masyarakat katanya. Nah, padahal dari sisi HAM dan konstitusi, tindakan kayak gini dianggap melanggar kebebasan beragama yang dijamin di pasal 28E dan 29 UUD tahun 1945. Nah, ternyata kalau kita lihat ke belakang lagi, kasus ini tuh bukan kasus yang pertama guys, tapi ada juga kasus di tahun 2011 yang ternyata Wali Kota Banjar itu menetapkan nomor 10, UU nomor 10 itu untuk membekukan aktivitas masyarakat Ahmadiyah Indonesia guys. Nah, benar sekali. Dan sayangnya peraturan itu masih dipakai sampai sekarang buat membatasi aktivitas mereka. Jadi bisa dibilang udah lebih dari 10 tahun mereka gak bisa beribadah dengan bebas. Benar banget, padahal kan mereka cuma pengen buat ibadah aja, nggak menciptakan keributan dan lain-lainnya juga. Nah, ada satu video yang sempat viral nih. Beberapa anggota jamaah sampai menangis histeris waktu masjid mereka disegel. Ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu Nah, ada juga nih salah satu anggota jamaah nih yang menyampaikan opininya di suatu video yang pernah viral tersebut. Nah, dia menyampaikan keluh kesahnya yaitu mengatakan, kami hanya ingin beribadah dengan damai tanpa gangguan. Dan kalimat itu udah cukup buat menunjukkan kalau mereka nggak minta diistimewakan, cuman minta hak yang sama. Nah, pemerintah ini pernah bilang kalau misalkan mereka itu cuma menjalankan aturan doang. Tapi lembaga HAM itu bicara kalau misalkan ini adalah tindakan yang sangat diskriminatif. Benar, Setara Institut dan Amnesty International Indonesia sampai bilang Kota Banjar itu termasuk zona merah yang pelanggaran kebebasan dalam beragama. Amnesty juga bilang kalau misalkan negara itu harusnya itu melindungi, bukan saling memecahkan satu sama yang lain. Nah, dampaknya juga gak cuma soal ibadah, tapi juga sosial. Banyak anggota jamaah Al-Ahmadiyah Indonesia yang dikucilkan, anak-anak mereka di sekolah kadang diejek. Bahkan guru pun ada yang bersifat dingin kepada anak-anak mereka tersebut. Benar banget, itu malah yang menunjukkan kalau diskriminasi agama itu bisa nular jadi intoleransi sosial, dan itu sangat bahaya banget menurut aku karena bisa memecah persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Tapi kak, aku pengen nanya deh, apakah kebebasan beragama di Indonesia itu masih bersyarat apa gimana sih kak? Nah, kalau kita bicarakan hukum, konstitusi jelas menjamin kebebasan beragama. Tapi sayangnya masih ada aturan daerah yang justru berlawanan dengan
semangat konstitusi nasional. Dan kalau satu kelompok udah dibatasi, gak menutup kemungkinan bebas kelompok lain juga bisa kena. Itu sebabnya kita semua harus peduli. Iya, benar banget sih. Kita harus saling peduli sih, guys. Teman-teman pendengar, toleransi itu bukan tentang hidup berdampingan aja, tapi juga soal menghormati hak orang lain untuk berbeda. Nah, kita nggak harus setuju sama semua keyakinan, tapi kita wajib menjunjung nilai kemanusiaan. Karena apa? Karena di balik perbedaan ada harapan buat Indonesia yang lebih adil dan damai. Bener banget. Nah, kayaknya topik yang kita bahas sampai sini aja ya, Kak ya. Jadi, teman-teman, terima kasih bagi yang udah mendengarkan episode hari ini. Semoga obrolan kita juga bisa menjadikan pembelajaran untuk kedepannya dan makin mempersatukan kita sebagai bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman dari Suara Kemanusiaan. Tetap berpikir kritis Tetap berempati. dan jangan pernah lelah untuk menyuarakan keadilan. Yeay, dadah teman-teman.